Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, satu di antara bentuk kecintaan seorang muslim kepada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempelajari dan mengetahui sejarah kehidupannya. Boleh dikata, sejarah Rasulullah dan peradaban Islam merupakan dua bagian penting yang tak mungkin dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa. Karena itu, wajar jika mengetahui sejarah Rasulullah dengan baik dan benar bisa membuat seorang muslim mengambil pelajaran ataupun memperbaiki kekurangan serta kesalahan yang kerap dilakukan. Di berbagai sumber ajaran Islam sendiri, ada banyak dalil yang menganjurkan seorang muslim agar menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidupnya. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, menunggu kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Tafsir As-Sa'dinya, para ulama ushul fikih telah sepakat bahwa umat Islam itu wajib bersuri teladan kepada Rasulullah di semua aspek kehidupan. Sebab orang yang meneladani beliau berarti sama dengan menelusuri jalan lurus yang dapat menjadikannya mulia di sisi Allah. Berangkat dari penjelasan barusan, kalian pasti sudah tahu jika ada banyak sekali sifat atau karakter Rasulullah yang diwariskan kepada umatnya dan bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mewariskan kesederhanaan, cara berpakaian, cara makan, dan lebih penting cara beliau beribadah. Menariknya, dari sekian banyak sifat maupun karakter yang diwariskan Rasulullah, ada satu warisan beliau yang terkadang kurang mendapat perhatian umat muslim, yaitu sifat kesederhanaannya. Berbicara tentang kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara kita yang tak tahu jika beliau adalah pemimpin sekaligus manusia paling sederhana yang pernah ada. Alasannya, sekalipun dalam literatur kenabian Rasulullah memiliki harta yang melimpah, namun siapa sangka jika beliau memilih untuk hidup di bawah rumah yang sederhana. Untuk saat sekarang ini, meski tempat tinggal Rasulullah sudah tak lagi bisa dilihat secara langsung, tapi bentuk atau replika rumah beliau bisa disaksikan di sebuah museum yang ada di Masjid Nabawi. Berdasarkan penggambarannya, rumah Rasulullah berdiri di atas tanah yang luasnya tak lebih dari 3,5 kali 5 meter persegi. Dalam kitab Zadul Ma'ad, alasan mengapa Rasulullah memiliki rumah yang sederhana, lantaran beliau menyadari bahwa kehidupan dunia tak ubahnya sebuah perjalanan, di mana seseorang perlu untuk berteduh sejenak agar bisa meneruskannya ke tujuan akhir, yaitu akhirat. Perlu kalian ketahui, selama hidup di bawah rumah seluas 3,5 kali 5 meter persegi itu, beliau tak pernah memperluas bahkan meninggikannya semili pun. Meski demikian, bagi Rasulullah, rumah seperti itu adalah model terbaik dan sudah cukup untuk melindunginya dari panas, hujan, serta cuaca dingin yang lebih mengharukan. Sebagai seorang utusan Allah yang bisa saja tidur beralaskan permadani, siapa sangka jika tempat tidur beliau hanya beralaskan tikar, berbantal kulit yang isinya sabut pohon kurma. Kondisi tersebut sesuai dengan pengakuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Sesungguhnya, hamparan tempat tidur Rasulullah terdiri dari kulit binatang, sedang isinya adalah sabut kurma." Hadis riwayat Tirmizi. Pada riwayat yang lain diceritakan bahwa sahabat Nabi yang dijuluki singa padang pasir Umar bin Khattab pernah datang menemui Rasulullah. Setibanya di kediaman beliau, Umar mendapati Rasulullah sedang berbaring di atas tikar yang kasar, dengan posisi sebagian tubuh beliau berada di permukaan tanah, di mana kepalanya hanya berbantal pelepah kurma yang keras. Melihat kondisi Rasulullah, Umar tak bisa menahan tangisnya sehingga membuat Rasulullah terbangun. Karena heran dengan sahabatnya, Rasulullah lantas bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Umar?" Dengan cepat Umar menjawab, "Bagaimana aku tak menangis wahai Rasulullah? Tikar ini telah menimbulkan bekas pada tubuhmu, padahal engkau adalah utusan Allah." Mendengar jawaban Umar, Rasulullah lantas berkata, "Wahai Umar, kita adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang yang bepergian pada musim panas, berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian berangkat dan meninggalkannya." Setelah menyimak kisah barusan, kalian sadar tidak jika seperti itulah kondisi kita saat sekarang ini? Kebanyakan dari kita saling berlomba-lomba untuk membuat rumah mewah, namun lupa kalau teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk terlihat mulia di mata Allah dibanding di mata manusia. Yang lebih parah, fenomena bangunan tinggi bukan cuma terlihat di negara-negara Barat maupun Eropa, melainkan sudah terlihat di negara-negara Muslim. Memang, dalam ajaran Islam, tak ada aturan atau larangan khusus untuk membangun sebuah bangunan berukuran tinggi dan berdiri
berdesain mewah. Akan tetapi, coba kalian perhatikan bangunan yang satu ini. Bagi kalian yang belum tahu, gambar bangunan barusan merupakan tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Berbeda dengan kediaman Rasulullah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Saudi. Rumah tempat kelahiran utusan Allah justru jauh dari kata istimewa. Sekarang, bangunan yang berukuran 10 x 18 meter itu menjadi bangunan terjelek yang ada di sekitar Masjidil Haram. Bahkan bangunan tersebut tampak tak dirawat, lantaran terlihat banyak sekali coretan yang memenuhi dindingnya. Menurut pengakuan salah seorang petugas kebersihan yang diwawancarai oleh seorang jurnalis Indonesia, konon pemerintah Arab Saudi sengaja membiarkan rumah ini dan tetap menjadi perpustakaan yang selalu terkunci. Karena pemerintah Saudi khawatir, jika rumah ini dibangun rapi akan dijadikan tempat syirik oleh para peziarah yang tidak mengerti masalah tauhid. Terlepas dari sikap pemerintah Saudi yang mengkhawatirkan perbuatan syirik, tetap saja kondisi tersebut tidak merubah kenyataan bahwa pemerintah Saudi lebih memilih membuat bangunan megah di sekitar Ka'bah dibanding memperhatikan bangunan yang menjadi saksi sejarah kelahiran Rasulullah SAW. Entah apa pertimbangan pemerintah Saudi sehingga mengeluarkan kebijakan seperti itu. Yang jelas, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah berkata kepada malaikat Jibril karena ditanyai tentang waktu terjadinya kiamat. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Di antara tanda-tanda hari kiamat, apabila engkau menyaksikan orang yang dulunya tak memakai sendal lagi miskin, yang menggembala kambing, namun berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah salah satu tandanya." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi terkait hadis barusan, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang, "Wahai Rasulullah, dan siapakah para penggembala yang tak memakai sendal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu?" Beliau lantas menjawab, "Orang Arab." Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, arti berlomba-lomba meninggikan bangunan adalah seseorang yang membangun rumah, tapi merasa jika rumahnya itu harus lebih tinggi daripada bangunan di sekitarnya. Mereka juga berbangga-bangga dengan cara menghias serta memperindah rumahnya. Dari penjelasan Imam Ibnu Hajar rahimahullah, sudah sangat jelas jika Saudi sekarang ini sedang tak baik-baik saja. Sebab di satu sisi, mereka takut akan kesyirikan jika memperbaiki situs sejarah yang menjadi saksi Rasulullah dilahirkan. Namun di sisi lain, mereka membangun gedung-gedung pencakar langit yang tinggi dan megah di sekitar Ka'bah. Meski demikian, kita tetap harus bersyukur, dikarenakan tempat kelahiran Rasulullah masih ada dan bisa dikunjungi oleh para peziarah. Sekalipun penampakan rumah tempat Rasulullah dilahirkan tak lebih dari bangunan biasa. Akan tetapi, dari tempat tersebut terdapat sejarah yang lagi-lagi tak bisa dipisahkan dari kehidupan agama Islam. Ditambah lagi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang mengambil nasihat serta pelajaran dari sejarah atau peristiwa yang dialami oleh orang lain." Sahabat beriman, bagaimana pendapat kalian tentang kondisi bangunan tempat dilahirkannya Rasulullah? Semoga di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.